di Universitas Negeri Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Widi Astria, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 GLPTK Universitas Negeri Surabaya dari instansi SMP Negeri 1 Karangpucung. Saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi membuat motif batik Cilacap. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa. Silakan Mas Faiz untuk disiapkan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari Bu Guru, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu kehadirannya ya. Atif, Ada. Aura, Ada. Bima, Ada. Seri, Davina, Ada. Deva, Ada. Faiz, Ada. Vika, Ada. Hafifah, ada Jenny, Ada. Lutfi, Ada. Marvel, Ada. Melati, Melati Mulia, Nadifa, Nalini, Rehan, Reski, Sekar, Siska, Oke, masuk semuanya ya? Semangat ya hari ini? Siapa yang semangat, Cok? Tepuk tangan dulu untuk ya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan awali dulu untuk mengulas pembelajaran kita minggu lalu. Ya? Masih ingat tidak? Oh, harus masih. Nah, apa yang sudah kita pelajari minggu lalu coba? Ya, betul. Penerapan ragam hias pada bahan buatan tekstil. Kita sudah mempelajari berbagai macam teknik penerapan ragam hias pada bahan buatan tekstil. Nah, apa saja teknik penerapan pada bahan tekstil? Coba. Batik, Kemudian, nyablon, Menenun. menyulam, melukis. Iya, betul sekali. Berbagai macam teknik sudah kita pelajari minggu lalu. Dengan langkah-langkahnya pun sudah kita pelajari. Tapi Ibu di sini akan fokus satu saja. Fokus satu saja, yaitu membatik. Coba, apa saja langkah-langkah membatik? Siapa yang masih ingat, Cok? membuat desain, Membedakan desain dalam kain. Kemudian, memberikan desain, ada lagi mewarna, ngeblok. Yang terakhir, lorot. Iya, bagus sekali semuanya masih ingat. Tapi tidak hanya langkah-langkah membatik saja yang dibutuhkan untuk melanjutkan pada materi hari ini. Juga perlu teknik menerapkan ragam hias. Di minggu-minggu sebelumnya kita sudah mempelajarinya ya. Apa saja teknik menggambar ragam hias? stilasi dan deformasi. Oke, stilasi dan deformasi. Ada dua teknik untuk menggambar ragam hias. Ada yang masih ingat apa itu stilasi? Bu, stilasi adalah teknik membentuk Adalah teknik membuat bentuk baru tanpa menghilangkan ciri-ciri aslinya. ya, betul. Stilasi adalah menggambar bentuk baru tetapi tidak menghilangkan ciri-ciri aslinya. Tetap mempertahankan ciri-ciri aslinya. Nah, di sini Ibu sudah menyajikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan kita adalah yang pertama, kita akan menganalisis ide pembuatan ragam hias pada bahan buatan. Kita akan menganalisis ide ragam hias pada bahan buatan. Dan yang kedua, setelah kita mencari ide, kita akan membuat motifnya dari ide yang sudah kita dapat tadi. Dan yang terakhir, kalian akan mengkomunikasikan hasil ide pembuatan motif tersebut, ya.
juga hampir sama garis. Coba ada yang tahu motif nomor 1 namanya apa? Lurik. Namanya apa? Lurik. Kalau yang nomor 2? Lurik kreasi. Iya kan? Benar kan? Coba. Dari mana kalian tahu yang nomor 1 itu namanya lurik? Dari mana? Karena sering dipakai guru. Kemudian ada lagi? Karena bagus. Oke, tukang sate juga pakai lurik ya? Iya kan? Sate mana? Sate Madura, ya betul. Nah, iya kan jawabannya seperti itu. Dia terkenal karena sering dipakai oleh guru. Terkenal karena apa? Mari kita lihat di tayangan video yang akan ibu tayangkan. Kita cari jawabannya bersama. Kita lihat video dulu. Diperhatikan baik-baik videonya, dicari tahu kira-kira apa sebenarnya jawaban yang tadi ibu tanyakan. Ya, sudah ya. Nah, dari tayangan video tadi, kalian sudah dapat jawabannya? Ya. Coba apa kesimpulan dari video yang barusan kalian tonton tadi? Semua batik memiliki makna. Tadi sudah ibu tayangkan batik dari Jogja, Solo, bahkan dari Bali. Semuanya memiliki makna. Setiap batik memiliki makna. Jadi kenapa yang tadi kalian jawab batik itu dipakai oleh guru, batik itu terkenal, itu karena batik itu memiliki makna. Coba lihat yang di sini. Ada lurik, ada yang satunya lagi, lurik kreasi kata kalian, ya kan? Tapi kenapa kalian terkenal yang nomor 1? Padahal menarik yang nomor berapa? 2. Nomor 2, ya kan? Tetapi kenapa yang diagung-agungkan adalah yang nomor 1? Yang sangat terkenal, bahkan sampai dipakai oleh guru-guru adalah nomor 1. Kenapa? Karena dia memiliki makna. Meskipun yang nomor 2 lebih indah, tetapi dia tidak diciptakan dengan makna. Dia diciptakan hanya untuk melebihkan keindahannya saja. Paham ya? Oke. Kemudian di sini ibu punya tema. Ibu akan mengajak kalian untuk membuat motif yang bermakna. Ibu sudah memiliki
dari yang sudah tadi Ibu bocorkan, Ibu coba pengen tahu. Makanya kalian tahu kuliner Cilacap, kalian tahu pariwisata Cilacap, ya? Sekarang Ibu minta kalian buka HP-nya. Ibu akan kirimkan link, sebuah link di mana kalian akan mengisi kekhasan Cilacap apa saja ya ada di Cilacap. Yuk, silahkan dibuka, silahkan diisi. Yang tidak tahu cara mengisinya, Ibu contohkan. Di depan ada tanda plus, silahkan diklik. Kemudian nanti kalian akan mengisi subjek dan keterangannya di bawah. Subjeknya diisi judul. Diisi judul yang mana? Yang tadi, yang kuliner, profil, pariwisata, kemudian kesenian, dan yang di bawahnya misalnya judulnya kuliner, di bawahnya berarti makanan apa yang khas di Cilacap. Silakan coba, ayo tunggu jawabannya. Sudah ada yang menjawab kesenian sintren. Kemudian ada yang jalan kepang, tari kuda lumping, mendoan, adat istiadat, sedekah bumi, dodol. Tadi, ayo. Pariwisata Benteng Pendem. Yuk, yang katanya suka healing, yang katanya suka kuliner di Cilacap. Banyak sekali ya ternyata ya. Ini adalah contoh-contoh ide, yang bisa kalian gunakan untuk membuat motif yang bermakna. Motif yang bermakna bisa berasal dari sumbernya, bisa berasal dari hal-hal yang bermakna di sekitar kita. Makanya Ibu memilih tema Cilacap karena kalian orang Cilacap yang sudah pasti tahu kulinernya apa, pariwisatanya apa, keseniannya apa, adatnya bagaimana, kemudian profil Cilacap itu sendiri pasti kalian tahu, ya kan? Nah, kita lanjut. Kemudian di sini prosedur membuat motif batik. Yang pertama kalian menganalisis ide. Yang sudah kalian ketik tadi, itu kalian sudah menganalisis beberapa ide. Kemudian setelah nanti kalian sudah menganalisis ide, nanti kalian akan mengamati gambar. Kalian bisa searching, mencari bahan ajar di internet. Gambar misalkan mendoan gambarnya bagaimana, benteng pendem gambarnya bagaimana, kemudian lanting gambarnya bagaimana, dodol bagaimana. Kalian bisa mencarinya di internet. Kemudian fase yang ketiga, tahap yang ketiga, kalian menggambar ragam hias seperti yang sudah kita pelajari minggu-minggu lalu, yaitu dengan cara stilasi, mengubah gambar yang sudah kalian cari dengan cara stilasi. Paham ya? Paham. Oke. Nanti akan Ibu bagikan LKPD. Ibu terangkan dulu, di sini ada LKPD. Di sini ada 3 komponen yang harus kalian isi. Yang pertama, inspirasi ide. Itu seperti tadi yang kalian isi tadi, kalian mengisi lagi di sini. Ada profil, budaya, kuliner, dan pariwisata. Kulinernya apa saja yang bisa dijadikan ide, budayanya apa saja, kulinernya apa saja, pariwisatanya apa saja. Ya, paham ya? Kemudian yang kedua, kalian akan menggambar motif. Kalian akan menggambar motif di sini. Di sini ada sumber idenya, misalkan apa? Misalkan apa sumber idenya? Kuliner. Kemudian di sini ada spesifikasi motif. Spesifikasi motifnya nanti misalkan mendoan. Mendoan spesifikasi motifnya apa? Daun bawang. Kalian menggambar daun bawang. Begitu ya? Paham ya? Ada yang bertanya bagaimana cara mengerjakannya?
tutup dulu LCD-nya agar kalian fokus ke papan tulis. Nah, di sini Ibu mencontohkan satu kuliner yang paling terkenal di Cilacap yang digoreng, dimakan pakai cabai. Apa namanya? Mendoan. Berarti sumber idenya adalah mendoan. Begitu ya? Sumber idenya adalah mendoan. Kemudian kalian nanti akan diarahkan untuk membuat spesifikasi. Spesifikasi yang pertama, Ibu tanya, mendoan terbuat dari apa? Bukan. Dari apa? Nah, spesifikasi motifnya adalah kedelai. Begitu? Ya. Kemudian mendoan itu kalau digoreng dicampur dengan apa? Tepung terigu. Tepung, oke. Tepung terigu. Kemudian ada ijo-ijo yang masuk, namanya apa? Daun bawang. Kemudian lagi, mendoan biasanya dimakan pakai cabai. Oke ya. Kemudian jangan lupa mendoannya itu sendiri untuk dijadikan motif utama. Dan lagi, mendoan kalau disajikan pakai apa? Pakai piring. Piring juga bisa jadi motif loh ya. Piring. Gitu. Kemudian Ibu contohkan gambarnya dengan cara stilasi. Menggambarnya dengan cara stilasi. Kedelai disederhanakan tanpa menghilangkan ciri aslinya. Kedelai bulat-bulat saja seperti ini, dikasih titik. Gitu. Ada beberapa kedelai. Itu gampang ya? Kemudian tepung. Tepung apa bisa dijadikan sendirian? Tidak. Kita gabungkan dengan mendoan. Mendoan bentuknya persegi panjang. Kalau sudah dicampur tepung, digoreng, dia akan ada keriting-keritingnya. Ya tidak? Nah, kemudian di tengah-tengahnya biasanya ada daun bawang. Nah, distilasi. Kemudian daun bawang bagaimana gambarnya, Bu? Bagaimana? Dipotong-potong kan ya biasanya? Oke, yang biasanya bundar-bundar diberi bundar-bundar panjang, dipotong panjang-panjang. Gitu? Ya. Gampang kan? Gampang. Cabe ada cabe 1. Kurang, Bu, cabenya 2. Kurang lagi, Bu, cabenya 3. Cabenya 4. Gitu? Ya. Kemudian piring bentuknya apa? Bulat boleh. Kemudian kotak boleh. Nah, ini contoh membuat gambar-gambar dari spesifikasi motif. Oke, paham dengan contoh yang di depan tadi? Sekarang tinggal kita mengerjakan LKPD. Nanti akan Ibu bagikan LKPD. Di LKPD tersebut kalian punya 3 misi. Yang pertama, kalian akan menganalisis ide seperti yang kita tadi contohkan. Kalian nanti mencari kuliner apa saja yang khas di Cilacap, kemudian pariwisata apa saja yang terkenal di Cilacap. Kemudian nanti kalian akan membuat motifnya dan polanya terutama, ya. Kemudian, nah di sini ada rencana proyek. Kita membuat gambar ini, menerapkan proyek ini tidak cukup hanya 1 kali pertemuan, tetapi butuh 2 kali pertemuan. Dan hari ini kita akan membuat kelompok nanti untuk pertemuan yang pertama. Kemudian kalian akan berdiskusi untuk menganalisis ide-ide motifnya. Kemudian kalian akan merancang motif dari ide-ide yang sudah kalian dapat.
kemudian membuat motifnya, dan yang terakhir kalian akan mempresentasikan hasilnya. Dan nanti di pertemuan kedua, karena kalian hari ini sudah membuat motif, minggu depan kalian akan Ibu ajak untuk menerapkan motif tersebut di dalam kain. Di awal Ibu sudah bilang bahwa ini adalah membuat batik, tetapi di sekolah kita memang tidak ada alat batik. Tidak apa-apa, itu tidak menghalangi niat kita untuk membuat batik. Masih ada aplikasi digital yang bisa kita gunakan. Jadi kita akan menerapkan motif dengan cara digital. Begitu, paham ya? Sekarang silakan berkelompok dulu, nanti baru dibagikan LKPD.
Siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai.